Pemirsa, hanya karena menagih utang Rp1 juta, seorang ibu rumah tangga yang juga guru mengaji di Cibinong, Bogor, Jawa Barat dibunuh suami asisten rumah tangganya. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke dalam sumur. Setelah menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi, aparat Polsek Cibinong, Kabupaten Bogor mengungkap misteri penemuan jasad wanita dalam sumur Selasa 3 November lalu. Korban bernama Atikotul Mahya, 28 tahun, dibunuh K alias A yang merupakan suami asisten rumah tangganya. Kapolsek Cibinong Ajun Komisaris Polisi IKD Femil mengatakan pembunuhan ini dipicu uang Rp1 juta. Pelaku marah karena ditagih dan korban mengadu pada istrinya soal utang tersebut. Karena merasa sudah tidak sanggup untuk melunasi, pelaku kemudian merencanakan pembunuhan ini sejak pertengahan Oktober lalu. Pelaku sering ditagih hutang oleh korban dan kebetulan istri dari pelaku ini adalah asisten rumah tangga di rumah korban. Jadi setelah 1 minggu pelaku meminjam uang kepada korban, tidak dibayar. Korban menanyakanlah kepada istri pelaku ini. Ternyata istri pelaku kaget karena dia tidak tahu pelaku meminjam uang pada korban. Pelaku ditangkap hari Rabu lalu di rumahnya di Kampung Lingkungan 2 Citatah Dalam yang ternyata hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cibinong. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya warga Kampung Citatah, Cibinong, Bogor digegerkan dengan penemuan jasad Bunda Maya, seorang guru ngaji di dalam sumur resapan. Selasa 3 November lalu, warga Kampung Citatah, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor digegerkan dengan penemuan jasad Atikotul Mahya di dalam sumur resapan milik keluarganya. Korban sempat dilaporkan pihak keluarga menghilang sejak hari Minggu saat perayaan Maulid Nabi Muhammad. Penemuan jasad korban bermula dari kecurigaan warga terhadap bau busuk yang berasal dari sumur resapan air. Saat beton penutup dibongkar, warga menemukan jasad korban yang berprofesi sebagai guru ngaji di dalam sumur serapan. Dari tubuh korban ada luka robek dan kena benda tumpul. Selang sehari kemudian aparat Polsek Cibinong menangkap pembunuh korban yang ternyata suami dari asisten rumah tangganya. Pembunuhan ini terjadi pada Minggu malam 1 November lalu. Pelaku yang telah memantau kemudian masuk rumah korban melalui jendela. Pelaku kemudian menganiaya korban secara brutal hingga sekarat dan tidak sadarkan diri. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pelaku kemudian memasukkan korban yang dalam kondisi sekarat ke sumur resapan. Usai diotopsi, jenazah almarhumah Atikotul Mahya alias Bunda Maya dibawa ke kampung halamannya di Purworejo, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan menyita barang bukti minyak goreng di rumah korban. Polisi pun masih mengejar pelaku yang melarikan diri usai menyiram minyak panas kepada korban. Petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah korban di perumahan Pemda Sungai Lareh, Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Sejumlah barang bukti berupa minyak goreng yang masih berada di wajan penggorengan, serta bantal yang digunakan korban saat tidur disita polisi. Korban yang bernama Elda Yurianti, 27 tahun, mengalami luka bakar di bagian wajah dan lengannya akibat disiram minyak panas oleh suaminya sendiri saat tertidur di rumahnya. Kekerasan dalam rumah tangga ini dipicu karena pelaku cemburu korban sering bermain TikTok untuk berdagang. Polisi terus mengejar pelaku dan kasus ini diserahkan pihak kepolisian Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Selengkapnya mengenai kasus istri disiram minyak panas oleh suami akibat sering bermain TikTok. Sudah bersama kami Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Riko Fernanda. Assalamualaikum, selamat sore Pak Riko. Waalaikumsalam, ya. Selamat sore. Ya Pak Riko, bisa dijelaskan lebih runtut lagi mengenai motif pelaku yang menyiram minyak panas terhadap istrinya, betul? Hanya gara-gara TikTok? Jadi di sini kami jelaskan, Mas. Jadi kejadiannya berawal ketika korban datang ke Polresta Padang menemui unit PPA yang mengatakan bahwa dia telah dilakukan kekerasan terhadap dirinya, yaitu yang mana suaminya telah menyiramkan minyak panas sekitar pukul 4:30 pagi. Ini dikarenakan setelah kita dalami keterangan dari korban dan saksi, korban mengatakan bahwa pelaku ini merasa cemburu terhadap korban karena memang betul sering bermain media sosial seperti aplikasi TikTok. Kemudian juga korban merasa tidak dinafkahi secara materi karena suaminya ini secara ekonomi selama 1,5 bulan ini kurang memberi nafkah. Apakah sudah direncanakan sebelumnya begitu aksi pelaku ini untuk menyiram minyak panas ke korban begitu di bagian wajah? Berdasarkan olah TKP sepertinya pelaku sudah merencanakannya karena memang kejadiannya pukul 04 sampai 4:30 pagi diperkirakan. Kemudian kami di TKP menemukan minyak goreng yang telah dipanaskan, kemudian pelaku mengambil minyak tersebut di dalam gelas dan pelaku menyiramkan ke wajah istrinya ketika istrinya lagi tidur. Artinya sebelum penyerangan yang dilakukan suami terhadap istrinya ini sudah ada serangkaian cekcok di baliknya? Dulu memang sudah pernah ada juga laporan berkaitan dengan istrinya yang telah dilakukan kekerasan terhadap oleh suaminya. Namun sekitar tahun 2018 telah selesai dan dilakukan perdamaian. Kemudian sekitar 2010 ini berdasarkan keterangan korban, suaminya sudah tidak bekerja lagi selama 1,5 bulan dan suaminya merasa cemburu melihat istrinya bermain media sosial dan jualan online lewat media sosial. Kemudian juga suaminya merasa tidak senang karena istrinya ini sering bermain aplikasi TikTok ini, Mas. Jadi sudah berapa lama ini korban bermain TikTok ini dan memang TikTok ini digunakan untuk menjual barang dagangannya begitu ya? Kalau kami melihat, kami hanya melihat TikTok hanya ekspresi dari istrinya saja, sama seperti yang orang-orang kebanyakan mempergunakan TikTok, namun istrinya mempergunakan media lainnya untuk berjualan baju dan lain sebagainya, Mbak. Untuk pelaku saat ini seperti apa, Pak Riko? Gimana, Mas? Ya, untuk pelaku saat ini bagaimana upaya polisi untuk membekuk pelaku? Kita telah mengantongi identitas pelaku dan kita sedang melakukan pengajaran terhadap pelaku. Jadi kita sedang berusaha untuk melakukan pengajaran dan penangkapannya, Mas. Untuk ancaman hukuman terhadap pelaku? Untuk pelaku kita jerat dengan Undang-Undang KDRT 44 dengan ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Baik, terima kasih Kompol Riko Fernanda, Kasat Reskrim Polresta Padang sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, jajaran Polresta Pekanbaru Riau mendapat perlawanan saat akan menangkap 3 orang yang diduga pengedar sabu. Warga melempari petugas dengan batu dan merusak sepeda motor. Inilah video detik-detik petugas kepolisian Resort Kota Pekanbaru Riau yang mendapat penolakan warga saat akan menggeledah rumah yang diduga milik pengedar sabu di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru Riau. Petugas kepolisian disoraki massa dan 1 unit kendaraan sepeda motor milik petugas rusak akibat dilempari batu. Meski demikian, aparat kepolisian berhasil menangkap 3 orang yang diduga sebagai pengedar sabu beserta barang bukti sabu. Untuk mengantisipasi tindakan anarkis, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya langsung turun ke lokasi dengan membawa senjata api laras panjang. Kapolresta pun menegaskan akan menindak tegas bagi siapa saja yang menghalangi polisi saat menjalankan tugas. Ada sedikit perlawanan dari beberapa kelompok ya yang
berupaya untuk bisa menggagalkan penangkapan yang kita lakukan ya. Namun kita langsung melerai, kita cegah dan kita langsung amankan pelaku-pelaku yang diduga mengedarkan narkoba tersebut ya. Kini ketiga tersangka yang diduga sebagai pengedar sabu ditahan di Mapolresta Pekanbaru untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Ada apa di balik penghargaan untuk Presidium kami, Gatot Nurmantio? Selengkapnya usai jeda di iNews Sore.